warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Kukar Pintar. Kali ini pertemuan terakhir dari materi teks ulasan, yaitu pertemuan keempat. Tetap bersama Ibu Isnaini Fidiatul Ula. Hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya menyusun teks ulasan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini, pertemuan terakhir dari teks ulasan, adalah peserta didik dapat menentukan langkah-langkah penyajian teks ulasan. Dan setelah bisa menentukan langkah-langkah itu, tentunya kalian diharapkan dapat menyusun teks ulasan. Ya, kembali curah pendapat, kita mengingat pelajaran pada pertemuan yang ketiga. Struktur teks ulasan dan ciri kebahasaan teks ulasan. Ingat ya, strukturnya ada 5, identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Sementara itu, untuk kaidah kebahasaan, ada penggunaan konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan penggunaan ungkapan saran. Kita lanjutkan materi hari ini dengan langkah-langkah penyajian teks ulasan. Ada berapa langkah di sini? Ada 5 ya. Yang pertama, di sini kalian lihat adalah mencatat identitas buku atau karya. Pada pertemuan ketiga sudah Ibu berikan contoh untuk identitas buku atau karya. Mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Mencatat hal-hal yang menarik atau yang penting dari buku tersebut. Kemudian menelaah kelebihan dan kelemahan. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan buku itu secara keseluruhan. Dan yang terakhir, jangan lupa adalah memberi saran. Membuat saran sesuai dengan pendapat kalian. Dan jangan lupa pendapat itu berdasarkan fakta. Fakta dari hasil menginterpretasi karya tersebut. Kita lihat contoh teks ulasan. Nah, ini sudah disampaikan juga pada pertemuan yang ketiga, tapi yang ketiga kemarin contohnya adalah tentang Laskar Pelangi. Kali ini identitas karyanya Sang Pemimpi. Sang Pemimpi ini merupakan lanjutan dari cerita Laskar Pelangi. Jadi Laskar Pelangi ini ada 3 ya. Ada Laskar Pelangi, kemudian Sang Pemimpi, baru selanjutnya itu Edensor. Di sini ada sequel Edensor. Judul Sang Pemimpi, sutradara Riri Riza, produser Mira Lesmana. Kalau kita melihat yang seperti ini, berarti jelas ini adalah identitas karya sebuah film. Ini identitas karya sebuah film ya. Penulis, musik, distributor, rilis, durasi, bahasa, nah sampai anggaran dituliskan. Kalau yang buku tadi kan ada judul, penulis, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman. Kalau yang film contohnya yang seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian orientasinya. Nah, orientasi gambaran dari karya, garis besar karya ini, karya film ini. Sang Pemimpi adalah film Indonesia yang diadaptasi dari tetralogi novel Laskar Pelangi kedua, Sang Pemimpi.
Jadi Laskar Pelangi, judul filmnya Laskar Pelangi, kemudian Sang Pemimpi, judul filmnya juga Sang Pemimpi. Tokohnya tetap sama, yaitu Arai, Ikal, dan Jim Brown. Selanjutnya kita lihat contoh sinopsis. Ini juga ada di buku siswa ya. Ini contoh sinopsis, kemudian ada contoh analisis. Analisisnya di sini menyebutkan tentang kelebihan film. Dan evaluasinya, evaluasi di sini tadi adalah pandangan ya, pandangan dari penulisnya atau yang membuat teks ulasan. Film satu ini sangat memotivasi para pelajar, khususnya untuk pelajar SMA. Jadi evaluasinya di sini ada menyampaikan opini dari penulisnya. Kita masuk dalam lembar kerja peserta didik yang terakhir pada pertemuan teks ulasan ini. Kita baca kembali materi dari teks ulasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang keempat. Kemudian kalian cari buku yang kalian suka. Nah, buku yang kalian suka ini kalian buatkan teks ulasannya. Teks ulasannya nanti dibuatkan dulu ke dalam rubrik seperti berikut ini. Judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, informasi penting. Nah, informasi penting ini sama dengan bagian orientasi. Di sini nanti satu paragraf ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan, kelebihannya dijawab di sini dari buku yang sudah kalian baca. Kelemahan dari buku tersebut apa? Itu dituliskan di sini. Kemudian simpulannya, simpulan di sini ada ungkapan saran-saran kalian kepada pembaca teks ulasannya. Membuat mind mapping atau peta pikiran, kali ini kita gunakan contoh format seperti ini, tapi bisa kalian kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian ya. Jadi untuk menulis teks ulasan di sini ada identitas buku, kemudian mencatat hal penting, kelebihan dan kelemahan isi buku, kesimpulan dan saran-saran. Presentasikan peta pikiran kalian kepada orang yang ada di rumah, sehingga kalian selain bisa menulis juga terlatih untuk berbicara. Demikian tadi pertemuan kita yang terakhir dari teks ulasan ini. Bagaimana? Semuanya sudah bisa ya mengikuti? Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Kukar Pintar.